Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tidak lupa salam dan bahagia. Bapak Ibu, Kepala SKB Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pamong Belajar dan Tutor Pendidikan Kesetaraan dimanapun Bapak Ibu berada dan juga tidak lupa teman-teman Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang membidangi atau mengurusi pendidikan kesetaraan atau pendidikan non formal. Nah, bertemu lagi di kanal saya. Kali ini saya akan membahas mengenai standar teknis pelayanan minimal untuk pendidik dan untuk pendidik dulu, untuk pendidik pada pendidikan kesetaraan ya. Nah, bagaimana standarnya Bapak Ibu sekalian dan menariknya itu ini tidak diatur di dalam belum ya, hanya belum diatur atau memang belum keluar ini. Belum keluar mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, namun sudah ada yaitu di dalam standar teknis pelayanan minimal yang di dalamnya adalah mengatur mengenai bagaimana standar pelayanan minimal untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, mari kita ikuti selanjutnya dan kita simak yang akan lewat ini. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya berbagi layar ya. Saya akan membahas kali ini terkait dengan bagaimana standar teknis pelayanan minimal pendidik pada pendidikan kesetaraan. Nah, bagaimana standarnya? Dan ini menariknya yang tadi sudah saya katakan, ini belum diatur di dalam standar khusus mengenai pendidikan tenaga kependidikan. Namun tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Nah, ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa standar ini kan mengatur untuk berbagai jenjang dan jalur, mulai dari PAUD, Dikdas, Dikmen, kemudian luar pendidikan luar biasa, maaf, pendidikan khusus gitu ya, pendidikan khusus dan juga pendidikan kesetaraan. Nah, untuk pendidikan kesetaraan itu eh, diatur di dalam pasal 25. Oh ya, standar teknis pelayanan minimal ini diatur di dalam Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022. Ya, mohon izin ya, belum saya sampaikan di awal. Jadi standar teknis pelayanan minimal ini diatur di dalam Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022. Nah, khusus untuk pengaturan bagaimana jenis mutu pelayanan minimal untuk pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan kesetaraan itu diatur di dalam paragraf 4 atau pasal 25. Pada kesempatan kali ini saya membahas terlebih dahulu untuk pendidiknya ya, untuk pendidiknya. Nanti bertahap kita akan bahas juga untuk tenaga kependidikannya. Nah, di dalam pasal 25 ayat 1 disebutkan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B pada pendidikan kesetaraan terdiri atas A. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan, B. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan C. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini apa yang dimaksud dengan standar teknis pelayanan minimal untuk pendidikan tenaga pendidikan, pendidikan kesetaraan diatur dalam pasal 25 ayat 1. Bagaimana bunyi bunyi pasal selanjutnya Bapak Ibu sekalian? Nah, kita lihat
Di dalam ayat 2 atau pasal 25 ayat 2 disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa jenis pendidik sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu merupakan pamong belajar dan atau tutor pendidikan kesetaraan. Kalau di sanggar kegiatan belajar, bisa ada pamong belajar yang ASN dan tutor yang non-ASN. Sedangkan di pusat kegiatan belajar masyarakat, karena satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, maka di PKB hanya ada tutor pendidikan kesetaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di dalam pasal 25 ayat 4, kalau ayat 3 nanti akan kita jelaskan di bagian video tersendiri yang menjelaskan untuk tenaga kependidikan ya. Nah, sekarang di pasal 25 ayat 4 yang mengatur mengenai kualitas pendidik. Ya, kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B memiliki kualifikasi, ya, memiliki kualifikasi akademik, ya. Paling rendah diploma 4 atau sarjana S1, ya, maksudnya S1 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu. Nah, ini menariknya dari rumusan pasal 24 ayat 4 itu begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tutor itu yang penting dia adalah kualifikasi diploma 4 atau sarjana S1. Tidak harus sarjana pendidikan. Ya. Tidak harus sarjana pendidikan dan bahkan tidak wajib sertifikasi pendidik atau tidak memiliki sertifikat pendidik. Tapi ada syaratnya, yaitu sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu. Artinya apa? Misalnya ada sarjana hukum, boleh tidak menjadi tutor di pendidikan kesetaraan? Boleh, selama dia mengajar bidang yang sesuai dengan yang diampu, rumpun ilmunya, yaitu misalnya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jurusan sosiologi bisa mengampu mata pelajaran sosiologi. Dia dari jurusan teknik bisa mengampu fisika. Kalau teknik yang kimia bisa mengampu mata pelajaran kimia. Biologi, dia bisa mengampu mata pelajaran biologi atau IPA pada umumnya pada paket A dan paket B. Paket A dan paket B, kalau paket A itu IPAS ya paket B adalah IPA. Itu bisa mengampu di sana. Tentunya kalau di IPAS nanti harus ada tim teaching ya, ada tutor yang berlatar belakang IPA dan tutor yang berlatar belakang IPS. Nanti lebih bagus itu tim teaching Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tidak harus sarjana kependidikan. Ya, artinya kan di perguruan tinggi itu kan ada prodi atau program studi yang dari yang menghasilkan nanti menjadi pendidik. Ya, itu tidak harus dari jurusan itu Bapak Ibu sekalian. Boleh, boleh dari jurusan yang umum karena syaratnya tidak harus memiliki sertifikat pendidik. Tapi kalau jurusan umum nanti mendapatkan sertifikat pendidik itu bisa juga tidak harus jurusan kependidikan. Itu kan lain hal lain pembahasan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang begini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau belum memenuhi kualifikasi? Ya ini memang wajib ya, wajibnya. Tapi kalau belum memenuhi pasal 25 ayat 4 berarti memang satuan pendidikan itu belum mampu memenuhi standar teknis pelayanan minimal. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah kabupaten kota, mungkin juga mudah-mudahan siapa tahu dari pusat ada program untuk memberikan bantuan kepada tutor untuk meningkatkan kualifikasi menjadi S1. Nah, ini siapa tahu Bapak Ibu sekalian, ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten kota. Nah, di samping memenuhi kualifikasi, juga memenuhi kompetensi dalam mengelola pembelajaran, baik tatap muka, belajar mandiri, dan atau tutorial. Ya, bagaimana mengemas pembelajaran mandiri yang tepat itu seperti apa? Sudah saya jelaskan dalam video yang lain ya. Bagaimana kita mengelola pembelajaran tatap muka, mandiri, dan tutorial. Nah, ini menariknya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu itu pendidiknya disebut tutor? Nah, ini ada ada riwayatnya ya.
Jadi kenapa disebut tutor kok bukan guru? Karena disebut tutor itu sebenarnya proses pendidikan kesetaraan itu lebih banyak belajar mandiri dibanding tatap muka dan tutorial. Di dalam Permendikbud, maaf, di dalam Permendiknas nomor 3 2008, mandiri itu bisa maksimal 50%. Tatap muka minimal 20%, kemudian tutorial minimal 30%. Kalau sekarang diatur di dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi tahun 2024 pada halaman 25, mandiri itu bisa lebih optimal lagi, tapi tidak boleh setiap mata pelajaran full mandiri. Karena apa? Setelah belajar mandiri, itu harus ada konfirmasi. Harus ada konfirmasi oleh pendidik. Karena selama belajar mandiri itu kan delivery sistem pembelajarannya itu kan bukan bukan pendidik, tapi berbagai sumber belajar. Bisa modul, bisa buku, bisa YouTube, atau materi-materi digital yang lain. Mereka mencari bahan ajar sendiri yang diarahkan oleh pendidiknya. Nah, setelah belajar mandiri, peserta didik itu kemudian dikonfirmasi oleh pendidik. Maka kegiatan mengkonfirmasi setelah belajar mandiri itu disebut tutorial. Ya. Tutorial itu mengkonfirmasi setelah belajar mandiri. Nah, karena banyak belajar mandiri, kemudian mereka ada kegiatan tutorial, maka pendidik pada pendidikan setara itu disebut tutor, bukan guru, ya. Kalau guru itu deliverynya ya guru, menyampaikan materi itu guru, walaupun dengan berbagai pendekatan metode. Tapi kalau tutor itu banyak mengandalkan belajar mandiri, kemudian mereka diberi tugas, ada portofolio, dan juga tutor itu harus mengkonfirmasi. Kalau hanya belajar mandiri tidak ada konfirmasi, namanya bukan tutor. Lah, namanya cuma apa ya? Pendamping atau apa? Pengawas. Jadi tutor itu harus mengkonfirmasi dari hasil belajar mandiri. Itu loh kenapa disebut tutor. Maka kemudian ada kegiatan tutorial. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, tutor itu diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran yang berkualitas agar peserta didik belajar dengan nyaman dan betah. Nah, perlu pendekatan pembelajaran yang bermakna, ya. Ya, kalau kita itu dari dulu sebenarnya sudah melakukan pengembangan dan sudah ada beberapa teman-teman yang menginovasi pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, ya, yang kemudian kita sebut dengan sekarang ini pembelajaran mendalam atau deep learning. Ada tiga. Satu, pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Nah, ini sebagian teman-teman sudah apa namanya mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran tersebut. Nah, kenapa Bapak Ibu harus melakukan ini? Karena kalau pembelajaran itu bermakna, peserta didik itu akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap dan karakter agar mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, selanjutnya ini menarik ini yang mungkin akan selalu menjadi apa namanya pertanyaan. Di dalam undang-undang, Bapak Ibu kan bertanya, kenapa ya tutor itu tidak bisa sertifikasi pendidik. Tapi ujung-ujungnya kan kenapa tutor tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, ini harus kita lihat di dalam rujukan undang-undang yang lebih tinggi Bapak Ibu sekalian. Di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 angka 1 yang disebutkan adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal. Sehingga yang dimaksud di sini adalah TK, RA. Kelompok bermain, TPA, SPS tidak termasuk. Kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Artinya guru pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu adalah guru pada SD, SMP, guru pada SMA, SMK, SLB. Sedangkan pendidik pada satuan pendidikan non formal atau satuan pendidikan kesetaraan adalah tutor. Jadi tutor tidak masuk di dalam pengertian pasal 1 angka 1. Nah, ini yang harus kita perjuangkan bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pasal 1 angka 1 itu hanya berlaku untuk pendidikan formal saja. Nah, kemudian pendidik di dalam
Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 di dalam pasal 25 ayat 2 disebutkan pendidik itu pada satuan pendidikan non formal khususnya pendidikan kesetaraan disebut tutor. Lah ini loh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita kita lihat di dalam apa namanya pasal-pasal yang lain di dalam Permendikbudristek nomor 32. Kita kepo ya, ibaratnya kita kepo. Loh, kok kenapa kita kepo? Ya kita lihat syarat-syarat untuk guru seperti apa gitu ya. Nah, misalnya ambil contoh kan ada guru SD, guru SMP, kemudian guru SMA, SMK, SLB dan seterusnya ya. Kita ambil saja contoh guru SMP. Nah, persyaratan guru SMP di dalam pasal 24 ayat 4 ini kan yang dekat-dekat dengan pasalnya untuk tutor ya. Tutor itu pasal 25, guru SMP itu diatur di dalam pasal 24. Nah, di dalam pasal 24 ayat 4 Permendikbudristek tersebut disebutkan bahwa begini, kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, ayat 1 pasal 24 maksudnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Kualifikasi akademik paling rendah diploma 4, D4, atau sarjana. Nah ini, jadi menguntit ini memang tidak harus sarjana kependidikan, tapi sarjana kependidikan itu kan bisa mengikuti sertifikasi. Maka syarat berikutnya adalah memiliki sertifikat pendidik. Walaupun sarjana kependidikan, tapi belum memiliki sertifikat pendidik, itu memang masih di bawah standar. Nah, ini yang kemudian memberikan dasar bahwa guru itu harus mengikuti sertifikasi pendidik. Sedangkan di dalam pasal 25 ayat 4 itu tidak disebutkan syarat untuk tutor. Ya, tutor itu adalah kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu pendidik pada pendidikan satuan pendidikan kesetaraan, itu syaratnya cukup memiliki kualifikasi akademik, yaitu D4 atau S1. Sedangkan syarat lain seperti yang diatur di dalam Permen di Ristek tersebut di dalam pasal 24 ayat 4 contoh untuk SMP ya. Nanti ada contoh untuk SD, untuk SMA sama. Itu syaratnya adalah memiliki sertifikat pendidik. Nah, disinilah kemudian kita menyimpulkan memang tutor itu tidak bisa mendapatkan sertifikat, tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena belum masuk program sertifikasi pendidik yang memang belum menjadi syarat. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan teman-teman dari DPP Astina bisa memperjuangkan bersama-sama nanti kita mengawal DPR melalui Komisi 10 agar tutor ini masuk di dalam skema revisi definisi guru yang nanti akan merevisi Undang-Undang Guru dan Dosen misalnya nanti akan dijadikan satu menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang penting kita ingin menginginkan agar definisi guru sebagaimana seperti yang dimaksud di dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2000, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 itu juga mengatur untuk tutor atau tutor include di sana. Persoalan nanti tutor itu berubah menjadi guru agar kemudian apa namanya menyesuaikan itu tidak masalah. Karena apa? Sekarang ini kan teman-teman masih banyak yang memang belum melaksanakan kegiatan tutorial secara utuh ya. Tapi ketika nanti dirubah menjadi guru, kegiatan ini bisa kita buat secara fleksibel. Ada tutor yang memang ada melakukan kegiatan belajar mandiri lebih banyak, kemudian kemudian mengadakan tutorial. Walaupun nanti sebutannya guru. Jadi guru yang dia melaksanakan fungsi tutor sesungguhnya. Nah, kalau sekarang ini kan banyak tutor yang melaksanakan justru fungsi guru yang sesungguhnya. Bukan tutor yang melaksanakan fungsi tutorial. Jadi tutorial itu dianggap seperti tutorial mendengarkan penjelasan dari YouTube seperti sekarang ini. Bukan, tutorial di dalam halaman 25 Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi tahun 2024 ada melakukan konfirmasi setelah peserta didik belajar mandiri dengan berbagai moda belajar mandirinya. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya dan tentunya kita selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberikan kekuatan dalam pengabdian di dalam dunia pendidikan sekarang.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.